wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Arifah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 3 tahun 2023 LPPK Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengajar bidang studi matematika di SMP Negeri 2 Pelombangking Utara Takalar. Berikut adalah PPL Aksi 2 dengan model pembelajaran PJBL berdiferensiasi, materi penyajian data. Selamat menyaksikan. Kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pimpin doanya? Nah, silakan Mas Fakir yang pimpin doanya. Saatnya meraih mimpimu. Nah, ini di atas ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa baca? Saya, Bu. Silakan, Nak. Melalui pembelajaran manusia diharapkan mampu menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk kadar diagram dengan teliti dan cermat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku sekalian mampu menganalisis. Jadi mampu menganalisis dan menyajikan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Ini sebentar kita untuk materi kita hari ini dalam bentuk tabel dan diagram. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu jelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rahmi tadi, bahwa apa sih manfaatnya mempelajari penyajian data? Kalau Rahmi kan sering dengar di televisi hasil survei calon presiden. Oh, berarti itu diambil dari data. Gitu. Jadi materi penyajian data ini sangat penting kita pelajari karena untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas. Apalagi materi penyajian data itu dipelajari juga di mata pelajaran
lihat tadi waktu kalian menonton video. Gunting, apa lagi selain gunting? Ada tambahannya. Penggaris, apa lagi? Benang, apa lagi selain benang? Kertas idol. Ya, jadi dalam membuat proyek ini sudah siapkan bahannya. Silakan serta anak-anak sekalian diskusikan dengan kelompoknya kira-kira apa yang akan dilakukan untuk membuat proyek ini. Data itu artinya kumpulan informasi dari datum. Datum itu diperoleh dari yang kalian tulis minggu lalu, yang tinggi badannya ditulis. Nah, itu namanya datum, sumber informasinya. Nah, dari datum ini buat dulu anunya. Sudah. Apa itu? Berarti ada. Ada yang ambil derivatifnya tadi? Hah? Ini kalau mana yang lain? Buat dulu tabelnya ya. Coba perhatikan dulu soalnya itu di lembar kerjanya ada data di situ. Itu data diolah dulu. Itu data diurutkan dulu. Setelah diurutkan, kamu buat tabelnya.
Jadi setelah proyeknya selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya. Kira-kira kelompok berapa yang pertama tampil? Jadi setiap kelompok, kita sudah sepakati waktunya setiap kelompok akan mempresentasikan proyeknya 5 menit, ya. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya 5 menit. Siapa yang pertama yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Silakan sebutkan namanya siapa? Dari Barat Abdul Rahman Nur, Sri Ramadhani, Syafrini, Tahira Maidiyah, Imayati akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Setelah data yang kami berikan, kami memperoleh tabel yaitu 15 kg sebanyak 6 orang, 18 kg sebanyak 5 orang, 20 kg sebanyak 5 orang, 22 kg sebanyak 7 orang, 24 kg sebanyak 2 orang. Jadi keseluruhan 25 orang. Apa ini, tinggi badan atau berat badan? Berat badan. Diagram lingkarannya dibagi 6. Ini jumlah, ya. Berapa jumlah siswa yang 5 gram berat badannya? 6 Ya. 6 orang Ya, nah, jadi 6 dibagi di 25 ya, jumlah keseluruhan kali 360 sama dengan 27. 5 dibagi 25 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. 5 dibagi 25 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. 7 dibagi 25 kali 360 derajat sama dengan 100 derajat. 2 kali 20 dibagi 25 kali 360 derajat sama dengan 29 derajat. 72, 87, 29, 172. Apakah dari teman-teman menjawab? Apakah semua data harus diurutkan dulu baru dibuatkan tabel? Apakah semua data harus diurutkan dulu baru dibuatkan tabel? Itu pertanyaannya dari kelompok 2. Kelompok 1 bisa dijawab? Silakan dijawab. Kalau menurut saya data juga turunkan terlebih dahulu lalu gunakan Iya, betul. Jadi untuk membuat diagram, apakah itu diagram lingkaran, diagram batang, atau diagram garis, harus dibuat dulu tabelnya. Setelah datanya diurutkan, baru dibuat tabelnya. Jadi, apakah mau membuat diagram lingkaran, buat dulu tabelnya. Semuanya membuat tabel. Sudah dibuat tabelnya kan? Yang di proyeknya tadi? Sudah ya. Jadi semua diagram itu dibuatkan dulu tabelnya, baru bisa dibuat diagramnya. Mungkin seperti itu. Silakan melanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan dari temanmu, bisa ditutup. Tanya lagi, apakah masih ada? Apakah masih ada? Tidak ada. Sudah tidak ada, ya. Silakan ditutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu Fadil, Hera, Restu, Widi, Sipa. Kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami yaitu diagram batang. Diagram batang adalah diagram atau grafik yang menyajikan data kategori dalam bentuk batang persegi panjang dengan tertinggi atau panjang sebanding dengan nilai yang diwajibinya, Yaitu tabel distribusi frekuensi nilai 45 sampai 50 frekuensinya 1, 55 sampai 60 frekuensinya 3, 65 sampai 70 frekuensinya 3, 75 sampai 80 frekuensinya 1. Berapa jumlahnya di situ? 79 sampai 80 frekuensinya 6. 85 sampai 90 frekuensinya 2, jumlah sama dengan 16. Jadi jumlah keseluruhan setelah data diurutkan adalah 16. Dari data yang kami peroleh setelah kami urutkan, kami memperoleh tabel kontingensi sebagai berikut, yaitu diagram batang 45 sampai 50 1, 55 sampai 60 3, 65 Tunjuk, coba ditunjuk. 65 sampai 3 70 sebanyak berapa frekuensi? 3 3, iya. 75 sampai 80 1, 85 sampai 96, 95 sampai 100 2. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Coba dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 2? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 4, silakan bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya silakan nak bertanya. Apa data yang didapat bisa juga buat diagram lingkarannya? Apakah data yang diperoleh ini bisa juga dibuatkan diagram lingkarannya? Ada yang bisa jawab? Ya, tentu data yang telah dibuat bisa juga dibuat menjadi diagram lingkaran. Iya, jadi data yang ada itu bisa juga dibuatkan diagram lingkarannya. Sampai di sini ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasinya kelompok 3. Jadi anak-anakku sekalian, dari beberapa kelompok yang sudah presentasi, kita bisa membuat kesimpulannya. Oke? Jadi untuk kesimpulannya, silakan anak-anakku membuat kesimpulannya, baru sebentar disebutkan, dibaca kesimpulannya dari setiap kelompok. Oke, sudah. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan tugas individunya. Ayo, tidak ada HP-nya, ini ada soalnya. Yang tidak ada HP-nya ya bisa pakai. Mana HP-nya? Thank you.